Pada video ini saya akan menjelaskan peralatan-peralatan radiografi. Saat ini kita berada di depan ruang laboratorium radiografi 1. Saya akan menjelaskan prosedur untuk menyalakan pesawat sinar X. Yang pertama, kita mulai dulu dari menyalakan hand switch. Jadi di luar ruangan terdapat kontrol panel yang berisi hand switch untuk mengalirkan listrik ke dalam sistem pesawat sinar X. Kita naikkan ke posisi on. Ini adalah untuk menyuplai listrik ke ruang pemeriksaan radiografi 1. Ini untuk menyuplai listrik ke lab radiografi 2. Langkah selanjutnya adalah menyalakan pesawat sinar X dengan menekan tombol on pada kontrol panel. Pada kontrol panel ini terdapat simbol garis yang berarti on. Ini kita tekan sehingga akan muncul nyala pada LCD. Ya, kita tunggu proses booting sampai dengan pesawat ini siap untuk digunakan. Ya, apabila sudah muncul posisi seperti ini, artinya pesawat untuk siap digunakan. Apabila telah selesai melakukan pemeriksaan dan sudah tidak ada kegiatan, kita bisa mematikan pesawat dengan menekan tombol off atau yang disimbolkan dengan lingkaran. Lalu berikutnya berpindah lagi ke hand switch untuk diposisikan ke tombol off. Saat ini kita berada di lab radiografi 1. Di lab radiografi 1 ini terdapat pesawat sinar X atau pesawat radiografi. Seperti Anda bisa lihat, di belakang sini adalah rangkaian sistem pesawat sinar X. Pesawat sinar X ini fungsinya adalah untuk membangkitkan sinar X yang digunakan pada pemeriksaan radiografi. Secara umum, pada semua pesawat sinar X terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah X-ray tube. X-ray tube ini adalah tabung yang fungsinya untuk membangkitkan sinar listrik. Seperti pada lampu atau bola, tabung tersebut akan menghasilkan sinar. Demikian juga pada tabung sinar X. Kemudian di bawah tabung sinar ini ada perangkat yang namanya kolimator. Bagian yang kotak ini namanya kolimator. Kolimator ini adalah fungsinya untuk mengatur luas lapangan sinar X yang keluar dari tabung sinar X. Jadi mau di bagian berikutnya adalah examination table atau meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan ini adalah tempat untuk memposisikan pasien atau objek yang diperiksa. Jadi examination table ini bentuknya panjang sesuai dengan tinggi tubuh manusia. Di atas examination table ini diletakkan objek maupun pasien. Kemudian di bawahnya diletakkan alat penerima gambar. Alat penerima gambar ini adalah kaset sinar X. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kaset sinar X ini adalah tempat untuk meletakkan film radiografi. Jadi kaset ini nantinya diletakkan di bawah meja pemeriksaan seperti ini, kemudian dimasukkan, sehingga nanti sinar X akan menembus objek atau tubuh pasien dan diterima oleh penangkap gambar berupa kaset sinar X yang berisi film. Kaset dapat berupa
kaset konvensional yang berisi film atau menggunakan kaset sinar X digital yang berisi imaging plate. Jadi kalau pada digital ini tidak lagi berisi film, tetapi nanti setelah menangkap sinar X akan diproses menghasilkan citra radiografi digital. Bentuk dan ukurannya sama, fungsinya juga sama. Yang membedakan adalah nanti gambar yang dihasilkan. Kalau ini bentuknya analog atau hard copy, kalau yang digital yang berisi imaging plate nanti akan menghasilkan citra digital yang kemudian bisa dicetak. Bagian ini adalah sistem fluoroskopi. Kalau pada radiografi hasilnya adalah berupa citra, kalau dengan fluoroskopi ini hasilnya adalah gambar yang bergerak seperti film. Jadi pada sistem fluoroskopi ini ada tabung tersendiri. Di bawah meja ini ada tabung fluoroskopi yang nanti akan menembus objek atau pasien, kemudian ditangkap oleh sistem image intensifier terhubung dengan monitor yang akan menampilkan gambaran yang bergerak. Bagian berikutnya adalah bagi stand. Jadi bagi stand ini fungsinya mirip seperti meja pemeriksaan, tetapi pada bagi stand ini posisi pasien atau objek adalah pada posisi berdiri. Jadi fungsinya sama untuk meletakkan alat penerima gambar berupa kaset atau imaging plate. Jadi dijepit di sini, kemudian dimasukkan. Ya, nanti objeknya diposisikan pada posisi berdiri. Objeknya di sini. Kemudian sinar X akan menembus objek dan diterima oleh kaset atau imaging plate yang ada di dalam bagi stand ini. Pada pesawat sinar X ini adalah yang tipenya sailing atau menggantung pada langit-langit. Jadi sistem yang terdiri dari X-ray tube atau tabung sinar X dengan kolimator ini menggantung pada langit-langit. Di langit-langit terdapat sistem rel yang memungkinkan tabung ini untuk digerakkan ke kanan, ke kiri, ke belakang, maupun ke depan. Nah, di dalam pesawat ini terdapat tombol-tombol yang digunakan untuk pengoperasian pergerakan tabung sinar X. Seperti bisa Anda lihat, secara umum pada semua tipe terdapat tombol-tombol pergerakan yang meliputi pergerakan ke samping, pergerakan ke depan belakang, pergerakan ke atas bawah, pergerakan memutar atau rotasi, dan juga penyudutan. Apabila tidak ditekan, posisi ini akan terkunci seperti ini, tidak bisa digerakkan. Tetapi apabila tombol ini ditekan, maka pengunci akan terbuka sehingga ini bisa digerakkan. Ini untuk gerakan vertikal. Kemudian gerakan depan belakang. Lalu gerakan samping kanan kiri. Gerakan memutar atau rotasi. Ini adalah tabungnya dari logam berat. Kemudian ini adalah gerakan penyudutan atau anulasi.
Manuver-manuver ini sangat penting dilakukan pada saat positioning untuk menghasilkan penyudutan dan posisi tabung yang tepat. Di bawah tabung sinar X terdapat sistem kolimator. Kolimator ini fungsinya adalah untuk mengatur luas lapangan penyinaran. Jadi dalam kolimator ini terdapat lampu yang mensimulasikan nantinya sinar X itu akan terbuka seluas apa. Sinar X tidak dapat dilihat, oleh karena itu luasnya sinar X akan diperagakan oleh lampu yang ada pada sistem kolimator ini. Di sini ada dua bukaan. Arah atas bawah dan juga arah samping. Pada suatu lapangan penyinaran atau lapangan kolimasi terdapat titik tengah atau titik pusat. Titik pusat ini namanya adalah central point. Titik pusat ini yang nantinya akan menjadi titik bidik pada setiap pemeriksaan radiografi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang positioning secara umum. Jadi positioning ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur posisi guna memperoleh gambaran dengan proyeksi tertentu. Untuk melakukan positioning, setelah objek kita letakkan pada meja, kita mengarahkan tabung sinar X di atas objek. Kemudian kita cek ya seberapa kolimasinya. Lalu kita atur sesuai dengan manuver-manuver tadi. Apabila belum sesuai, kita perlu geser kanan atau perlu geser kiri, perlu digeser ke arah atas atau bawah, perlu didekatkan, perlu dijauhkan, lapangannya perlu disempitkan atau dibuka lebar. Ini harus kita lakukan pada saat positioning. Setelah positioning tepat, jangan lupa untuk meletakkan kaset atau imaging clip di bawah objek. Peletakan ini bisa di atas meja, langsung di bawah objek, atau bisa juga pada bagian bawah meja. Di bawah meja terdapat tray yang berisi baki yang fungsinya adalah untuk menyerap radiasi hambur. Jadi seperti ada grid yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Ini kemudian dimasukkan. Lalu kita pastikan lagi ketepatan titik bidiknya. Jadi titik bidik ini satu pemeriksaan dengan pemeriksaan yang lain akan berbeda, tergantung jenis pemeriksaan dan proyeksinya. Apabila semua sudah sesuai, kita atur juga jarak ke atas dan ke bawahnya. Source image distance, source itu adalah sumber sinar X, image itu adalah image receptor, dan distance itu adalah jarak. Ini ditentukan. Kisarannya adalah 100 sampai dengan 150, tergantung jenis objek dan pemeriksaannya. Apabila sudah semua, kita akan lakukan eksposi dari luar ruangan ini. Jangan lupa bahwa pada pemeriksaan ini kita menggunakan radiasi sinar X yang akan berbahaya. Jadi kita melakukan eksposi dari luar ruangan ini. Di dalam ruangan ini tetap bisa kita lihat posisinya dengan mengintip dari kaca. Kita melakukan eksposi dari luar sana dan melihat melalui kaca ini. Kaca ini adalah kaca khusus yang tidak dapat ditembus oleh radiasi, sehingga kita akan aman melakukan pemeriksaan. Eksposi dilakukan dari luar ruangan. Jangan lupa sebelum melakukan eksposi, tutup pintu ruang pemeriksaan.
Pintu ini terbuat dari bahan khusus yang dilapisi oleh timbal sehingga radiasi tidak keluar dari ruangan. Di atas pintu terdapat lampu merah yang menyala. Ini menunjukkan bahwa di dalam sedang ada aktivitas pemeriksaan sehingga orang dari luar yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Di pintu juga terdapat tanda bahaya radiasi untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan sehingga terpapar oleh radiasi. Orang yang sedang hamil juga harus memberitahukan kepada petugas apabila dia sedang hamil, karena paparan radiasi pada janin dapat menimbulkan dampak negatif. Eksposi dilakukan dari luar menggunakan yang namanya adalah control panel. Di dalam control panel ini kita nanti akan mengatur faktor eksposi baik untuk fluoroskopi maupun radiografi. Ya, di sebelah kanan itu adalah untuk pengaturan fluoroskopi, yang di sebelah kiri untuk radiografi. Faktor eksposi meliputi tegangan tabung, yang satuannya adalah kilovoltage atau voltase dalam besaran ribuan. Kita tekan tombol plus untuk menambah dan tekan tombol min untuk mengurangi. Berikutnya adalah kuat arus, yang satuannya adalah miliampere. Miliampere ini bisa kita tambah dan dikurangi dengan menekan tombol plus dan minus. Kemudian waktu eksposi. Waktu eksposi ini satuannya adalah milisecond atau milidetik. Milidetik ini juga bisa diatur dengan menambah atau mengurangi. Selain itu, pada kontrol panel ini kita bisa memilih mode fokus yang pertama. Mode fokus terdapat dua, yaitu fokus kecil dan fokus besar. Fokus kecil digunakan untuk menghasilkan gambaran yang detail, sedangkan fokus besar digunakan untuk menghasilkan gambaran yang lebih luas. Kemudian di bagian bawah ini ada pengaturan mode berikutnya, yaitu mode peletakan kaset. Seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa peletakan kaset dapat diletakkan di atas meja maupun di bawah meja. Apabila diletakkan di bawah meja, kita berarti menggunakan baki atau grid yang bergerak untuk mengurangi radiasi hambur, sehingga yang ditekan adalah yang ada simbolnya kaset di bawah meja. Kalau di atas meja digunakan yang simbol kaset di atas meja. Apabila menggunakan baki stand pada posisi berdiri, maka Anda tekan yang simbolnya baki stand. Apabila sudah selesai melakukan pengaturan, kita dapat melakukan eksposi. Pada pesawat jenis ini dilengkapi dengan fitur pemilihan faktor eksposi secara otomatis. Jadi terdapat pilihan-pilihan jenis organ yang apabila kita tekan, nanti setting faktor eksposi akan otomatis muncul sendiri. Di sini ada pilihan untuk skal atau kepala, torak kepala, kemudian ada skal untuk tengkorak, toraks untuk rongga dada, abdomen, rongga perut, pelvis, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian di sini juga ada fitur untuk memilih ukuran tubuh pasien, dimulai dari yang thin, medium, dan weight. Kemudian di dalam kontrol panel ini ada simbol mata, yang berarti ini adalah fluoroskopi. Jadi semua pengaturan yang ada simbol matanya ini adalah pengaturan untuk fluoroskopi. Sedangkan ada simbol seperti corong, ini adalah simbol dari radiografi. Jadi pengaturan-pengaturan yang ada simbolnya corong seperti ini adalah pengaturan untuk radiografi. Lalu ini ada dua tombol untuk eksposi. Dua tombol untuk eksposi ini adalah tombol untuk ready dan tombol untuk expose. Sebelum melakukan expose kita harus menekan dulu tombol ready. Ready ini adalah fungsinya untuk membentuk, mengumpulkan awan elektron. Kemudian apabila sudah ready, kita tekan tombol expose, sehingga kumpulan elektron yang terbentuk tadi akan dilepaskan, sehingga nanti akan muncul sinar X. Sekali lagi, urutannya adalah kita mengatur faktor eksposi, kemudian memilih fokusnya, memilih posisi kasetnya,
lalu melakukan eksposi dengan menekan tombol ready, kemudian expose. Ketika ditekan tombol expose, maka gambar simbol radiasi ini akan menyala. Dan muncul bunyi bip. Sekali lagi, ditekan tombol ready, kemudian tekan tombol expose. Pada saat menekan tombol expose akan muncul lampu yang menunjukkan bahwa radiasi sudah dihasilkan dan eksposi sudah dilaksanakan. Sebelum melakukan eksposi, jangan lupa kita pastikan secara visual bahwa posisi yang sudah kita atur tidak berubah melalui jendela. Apabila sudah yakin, ya, kita bisa melakukan eksposi. Berikutnya kita ambil kaset dan kita proses di kamar gelap apabila menggunakan film, atau diproses dengan CR apabila menggunakan imaging plate. Demikian penjelasan mengenai peralatan radiografi. Semoga bermanfaat.